kita beraya di rumah-rumah jiran. Di sini kalau beraya tidak berhenti makan dulu sih. Ada yang berhenti tapi nggak makan nasi. Nggak makan nasi, Nggak. makan kue saja ya. Ya. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu setiap berhenti di rumah dek makan nasi, makan rendang. 10 rumah ya kita nggak bisa berjalan. Kalau lebaran di Malaysia itu 1 bulan, tapi kalau di sini sahabat-sahabatku semua, lebarannya biasanya meriahnya hanya 1 minggu saja. Jadi tidak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia selagi masih bulan Syawal, disitulah masih lebaran. Biasanya banyak acara open house dari rumah kawan ke rumah kawan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi, selamat beraya. Mohon maaf zahir dan batin. Alhamdulillah setelah sekian lama belasan tahun lebaran di Malaysia, kali ini Bang Toha bisa lebaran di kampung halaman. Dan ini merupakan kali pertama bisa sholat hari raya Idul Fitri bersama sang istri. Kali pertama deh ya. Kali pertama setelah belasan tahun tidak pernah merasakan momen seperti ini. Seperti apa suasana lebaran di kampung halamannya Bang Toha. Dan kebetulan kali ini mau berangkat sholat Idul Fitri. Nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana lebaran di sini seperti apa. Tapi tak sama dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia setiap masuk rumah makan-makan. Di sini tidak, sahabat semua. Oke, kali ini Bang Toha mau sholat terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai sholat hari raya Idul Fitri. Di sini beda dengan di Malaysia sahabat semua. Yang dimana kalau di Malaysia selepas sholat Idul Fitri makan-makan di masjid. Tapi di sini tidak ada makan-makan di masjid ya. Jadi memang agak beda. Dan nanti pun kalau beraya di sini biasanya hanya makan kue mui saja. Selepas makan kue mui barulah pergi. Kalau di Malaysia makan-makan besar dulu baru pulang. Jadi dilarang pulang sebelum kenyang. Dan di sini sahabatku semua, sebelum kita berkunjung ke jiran-jiran, biasanya di musola akan ada acara kenduri atau doa bersama. Biasanya membawa nasi ambeng, tapi karena istrinya Bang Toha nggak masak, jadi Bang Toha cukup bawa buah-buah saja. Dan seperti ini suasana lebaran di kampung halaman. Jadi ini kue muihnya, ya kue muihnya kebanyakan beli daripada membuat sendiri. Nah, macam ini. Nanti biasanya kalau ada jiran-jiran berkunjung cukup makan kue muih saja. Jadi tidak ada makan nasi sama rendang sama lauk-lauk lainnya, tidak ada sahabat semua. Jadi memang agak berbeda. Oke, kali ini Bang Toha mau pergi ke kondangan dulu. Jadi Bang Toha bawa buah, tidak bawa nasi ambeng. Tapi nanti jiran-jiran lainnya biasanya akan bawa nasi ambeng. Nanti kita tukar-tukaran, bertukar makanan. Tadi Bang Toha datang bawa buah, pulang dapat nasi ambeng. Jadi di musola atau di suro kita tukar-tukar makanan. Seperti ini suasana tradisi lebaran yang ada di kampungnya Bang Toha. Oke, untuk sahabat semua kita sarapan nasi ambeng. Tadi Bang Toha datang bawa buah, pulang dapat nasi ambeng. Jadi di musola atau di suro kita tukar-tukar makanan. Seperti ini suasana tradisi lebaran yang ada di kampungnya Bang Toha. Oke, untuk sahabat semua kita sarapan nasi ambeng. Jom untuk sahabatku sarapan terlebih dahulu. Jadi untuk pagi ini Bang Toha sarapan nasi ambeng. Nasi ambeng daripada kenduri yang ada di suro atau di musola. Dan nanti selepas Bang Toha sarapan akan tunjukkan suasana lebaran di kampung halamannya Bang Toha. Jadi kalau di kampung memang seperti ini saat lebaran sahabatku semua. Jadi tidak begitu masak-masak besar.
Kalau di Malaysia, misal kata kita lebaran, sekali masuk satu rumah, makan dulu, masuk dua rumah, makan dulu, makan terus di sini. Jom jemput sarapan pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah berkunjung ke rumah jiran-jiran. Mohon maaf tak sempat buatkan video. Insya Allah nanti petang saya akan coba untuk buatkan video sahabatku semua, suasana lebaran di kampung halamannya Bang Toha. Dan kali ini akan berkunjung ke rumahnya Amin, yang dimana Amin ini merupakan salah satu saudara saya yang merantau di Malaysia dan sekarang tidak balik kampung. Biasanya Amin tiap lebaran balik kampung, tapi tahun ini tidak balik kampung. Akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Feni. Macam ini sahabatku semua, lebaran di kampung halamannya Bang Toha. Jadi kalau lebaran di sini kita bertamu itu tidak berlama-lama. Makan kue mui, nanti pindah sebelah lagi. Makan kue mui, nanti pindah sebelah lagi. Dan ini kali pertama Bang Toha bisa lebaran bersama sang istri. Kali ini di rumahnya Amin yang merantau di Malaysia. Hari ini tidak balik kampung, atau lebaran tahun ini tidak balik kampung. Dan seperti ini sahabatku semua, di sini kita makan kue mui. Jadi tidak ada hidangan makanan seperti di Malaysia. Dan ini pun rumah hasil merantau daripada Malaysia sahabatku semua. Selesai berkunjung ke rumah saudara, ke rumah jiran, kali ini Bang Toha mau cari makan mie ayam. Sebab kalau raya di sini memang tidak ada makanan macam di Malaysia sahabatku semua, yang dimana setiap kita masuk rumah pasti akan makan besar. Tapi kalau di sini cukup kue mui saja. Itulah perbedaan raya di kampungnya Bang Toha dengan raya di Malaysia. Kalau raya di Malaysia 1 bulan penuh full, tapi kalau raya di kampung di Indonesia 1 bulan nggak sampai sahabat semua. Paling meriah cuma 1 minggu saja. Oke, kita langsung pergi ke kedai mie ayam. Meskipun hari raya lebaran, tapi di kampungnya Bang Toha masih ada orang yang jualan. Kalau makanan di kampung itu rata-rata ya jualannya mie ayam, bakso. Untuk harga 1 porsi mie ayam di sini dihargai Rp12.000 atau sekitar 3 ringgitan. Jadi 3 ringgit dapat pentol atau dapat bubula daging, dan mie ayamnya macam ini. Ini macam sup lah, sup ayam dikasih mie. Kalau beraya di Malaysia, Bang Toha itu sampai-sampai tak boleh jalan. Sebab setiap kali berkunjung ke rumah kawan-kawan disuruh makan. Kalau tidak dimakan juga segan karena sudah disediakan semua. Tapi kalau di sini beda cerita sahabat semua. Cukup makan kue mui saja. Dan kali ini beli mie ayam sebelum pulang. Kalau di Malaysia mie ayam ini hampir sama, mirip-mirip mie sup lah, karena dari bahan-bahannya pun juga kurang lebih hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit saja. Jom sahabatku semua, jemput makan semuanya. Saya lanjutkan pagi hari ini. Bang Toha pergi ke pasar tradisional. Meskipun masih suasana raya, tapi kalau di perkampungan Indonesia pasarnya sudah buka sahabatku semua. Padahal ini raya kedua. Dan di sini Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha saat raya. Jadi di sini raya pun jualan. Dan seperti ini kondisi suasana pasarnya, memang tidak begitu terlalu ramai. Kebetulan Bang Toha hari ini mau berbelanja ikan, karena ada saudaranya Bang Toha yang daripada kampung pegunungan turun. Dan hari ini mau berbelanja ikan. Sebab orang kampung dari pegunungan biasanya kalau turun, dia orang ini dah bosan makan ayam. Sebab di rumahnya sendiri sudah beli ayam, sudah sering masak ayam. Tapi kalau turun seperti ini, maunya dimasakin ikan. Dan kebetulan hari ini alhamdulillah meskipun raya kedua, tapi masih ada orang yang jualan di pasar. Jadi ini sangat membantu bagi kami sahabatku semua, karena di sini itu tidak ada pasar raya, tidak ada pasar modern seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia ingin berbelanja bila-bila itu senang. Mau belanja pagi, mau belanja siang, mau belanja malam,
semuanya itu serba lengkap. Tapi kalau di sini, kalau kita teringin nak beli ikan, memang harus datang pagi. Bang Toha pun pukul 6 sudah gerak. Jadi selepas sholat subuh langsung pergi ke pasar tradisionalnya untuk membeli barang-barang dan untuk masak. Cukup lumayan besar karena keluarganya Bang Toha yang daripada kampung pegunungan juga cukup ramai. Di sini istrinya Bang Toha beli asam Jawa, kemudian beli keperluan lainnya seperti cili, seperti bawang merah, bawang putih. Kondisi pasarnya memang masih belum ramai sangat, tapi setidaknya masih ada yang jualan. Karena kalau tidak ada yang jualan, susah sahabatku semua. Mau cari barang di mana? Ya harapan saya suatu saat nanti kampung di Indonesia juga memiliki pasar modern atau pasar raya, biar nanti kalau misal kata warga kampung ingin berbelanja tak susah-susah. Mau belanja siang, mau belanja tengah hari, mau belanja kapanpun senang kalau ada pasar raya. Di sini memang tidak ada pasar raya seperti di Malaysia sahabat semua. Pasar raya itu barang-barangnya semua serba lengkap, dari ikan, dari barang-barang dapur, semua serba ada. Baru pulang daripada pasar tradisional, istri tengah memasak di rumah saudara, dan kali ini Bang Toha ingin tunjukkan suasana kampung di Indonesia saat lebaran hari kedua. Maaf sahabatku semua, hari pertama Bang Toha tidak sempat buat video. Di sini kalau lebaran tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia lebaran semuanya kan pakai pakaian baju tradisional, pakai baju Melayu, pakai kebaya. Tapi misal kata di sini lebaran pakai kebaya, pasti orang akan bertanya-tanya, dia ini orang lebaran kok pakai baju kebaya? Tapi kalau di Malaysia hal biasa memakai baju busana tradisional, itu hal biasa saat lebaran. Jadi yang laki-laki pakai baju Melayu, yang perempuan pakai baju kurung. Tapi di sini kebanyakan yang laki-laki pakai sarung atau pakai kain pelikat, kemudian pakai baju busana muslim, yang perempuan pun juga sama. Jadi tidak memakai pakaian baju tradisional. Dan di Malaysia kalau lebaran itu yang membuat saya rindu adalah makan lemang dengan rendang, makan ketupat palas dengan rendang, masya Allah nikmatnya luar biasa. Ataupun dengan serondeng. Kalau di sini memang tidak ada lemang, tidak ada ketupat palas sahabatku semua. Nah perbedaannya juga agak jauh. Kalau di Malaysia menjelang sih, saat lebaran hidangannya itu ketupat pasti ada. Tapi kalau di sini sahabatku semua, saat lebaran justru orang-orang di sini tidak membuat ketupat. Membuat ketupatnya itu waktu sebelum seminggu berpuasa. Di sini itu ada tradisi yang namanya menyambut bulan Ramadan, itu justru membuat ketupat lepat. Tapi kalau sudah hari besarnya, hari lebaran seperti ini, memang tidak ada ketupat lepat. Tapi kalau di Malaysia justru kalau hari lebarannya setiap rumah biasanya pasti ada ketupat lepat. Kalaupun tak ada ketupat lepat, ada lemang. Jadi mengekalkan makanan tradisionalnya. Di sini biasanya kalau masak ya masak-masak biasa saja. Kalaupun masak rendang juga jarang sih. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia setiap raya pasti masak rendang, ketupat. Oke. Bang Toha juga akan menunjukkan suasana lebaran hari kedua di perkampungan Indonesia. Jadi video ini sebagai informasi dan hiburan buat para sahabatku yang daripada Malaysia. Oh iya, sampai lupa, untuk sahabat-sahabat subscribernya Bang Toha, bila ada Bang Toha salah, mohon maaf lahir batin. Dan selamat hari raya semuanya untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Oke, kali ini Bang Toha akan menunjukkan suasana lebaran di kampung sebelah. Kalau di kampungnya Bang Toha jam-jam segini agak sepi. Seperti ini sahabatku semua, vibe raya yang ada di perkampungan Indonesia. Jadi yang tadi ada mobil yang cukup banyak muatannya, biasanya warga dari kampung pegunungan. Di kampungnya Bang Toha ini daerahnya memang dikelilingi gunung-gunung. Cuma gunung di sini sudah tidak berapi, jadi aman sahabatku semua. Kalau untuk tempat tinggal Bang Toha berada di bawah pegunungannya.
alhamdulillah tahun ini warga petani di sini bisa tanam padi 2 kali. Karena untuk musim hujan di kampungnya Bang Toha macam di Malaysia. Jadi hujannya bila-bila bisa turun. Kita menuju ke area perkampungannya, vibe lebaran di kampung Indonesia. Dan ini merupakan kali pertama setelah belasan tahun ya merantau di Malaysia, tidak pernah merasakan suasana lebaran di kampung-kampung Indonesia. Dan saya akan coba untuk lalu jalan sini, apakah nanti bisa tembus ke kampung selanjutnya. Kalau kita tinggal di kampung, enaknya itu bisa melihat pemandangan sawah padi macam ini sahabatku semua. Jadi misal kata kita buat kopi, kemudian kita minum di sebelah rumah saja, itu sudah enak. Jadi mendapat keindahan alam tersendiri. Dan di sana juga terlihat masjidnya yang begitu sangat megah. Tapi risau pula, takut jalan di sini jalannya buntu atau sudah tidak ada jalan lain. Oh, ternyata saya salah jalan. Ini jalan menuju ke kebun. Harusnya saya tadi lewat jalan itu, sahabatku semua. Oke, kita patah balik. Kalau di perkampungan Malaysia biasanya sudah banyak tenda-tenda yang berada di depan rumah untuk acara open house. Tapi kalau di perkampungan Indonesia tidak ada acara open house, sahabatku semua. Dan di kampung ini merupakan salah satu kampung yang membuat genteng secara tradisional. Jadi di sini untuk membuat gentengnya masih dengan cara yang sangat-sangat tradisional seperti cara zaman dulu. Bang Toha akan coba tunjukkan. Jadi menemani lebaran sahabat-sahabatku semua bersantai-santai di rumah. Sahabat daripada Malaysia, Singapura, Brunei. Kebetulan Bang Toha sekarang berada di Indonesia. Bang Toha ingin ekspor suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi biasanya selepas dicetak nanti akan dibakar. Jadi akan dibakar di sini menggunakan kayu bakar. Inilah suasana perkampungan Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke kampung dalamnya. Raya kedua. Kalau di sini raya kedua masih boleh meriah. Harusnya Bang Toha semalam tunjukkan raya di kampung Indonesia. Cuma karena semalam sibuk, jadinya tidak bisa menunjukkan suasana hari lebaran pertama di perkampungan Indonesia. Untuk kampung di sini terlihat tidak ada bekas mercon ya. Biasanya di kampung-kampung lain kalau menjelang lebaran kok sampai menjelang sih. Kalau lebaran banyak kertas yang bersepah karena banyak yang membuat mercon. Tapi di sini terlihat sedikit yang membuat mercon. Jadi tidak terlalu begitu banyak sampah. Dan inilah keindahan suasana masjid yang ada di perkampungan Indonesia. Masya Allah, begitu sangat indah dan megah. Jadi kalau
di kampung Indonesia rata-rata masjidnya itu memang sangat besar-besar sahabatku semua. Dulu waktu saya balik kampung tahun lalu belum selesai ya pembangunannya, tapi sekarang sudah, alhamdulillah, pembangunannya sudah selesai dan terlihat sangat megah dan bagus. Kita langsung menuju ke arah sana sahabatku semua. Untuk suasana hari kedua Lebaran di kampung Indonesia tidak begitu meriah, dan di sini juga tidak ada tenda-tenda macam di Malaysia. Kalau di Malaysia biasanya di kampung-kampung itu sudah ramai yang buat tenda untuk acara open house. Di sini sudah pukul 8.30, tapi belum nampak lagi orang-orang yang tengah berkunjung. Tapi biasanya kalau di kampung Indonesia berkunjung itu satu kali ya, satu hari itu langsung dituntaskan. Boleh dikatakan ini salah satu kampung yang vibe rayanya tidak begitu meriah. Tapi ada beberapa kampung di Indonesia yang dimana saat Lebaran sangat meriah, meskipun hari kedua, meskipun hari ke-10. Tapi di sini nampak sunyi sepi. Wow, ada yang punya mobil sangat mewah. Kita menuju arah Bali pulang. Kalau warga daripada kampung pegunungan biasanya akan menggunakan mobil seperti ini sahabat semua. Dulu Bang Toha kalau pergi ke kampung pegunungan naik mobil seperti ini, Masya Allah, bahagianya itu luar biasa ya. Karena mobil macam ini tuh lasak kalau naik gunung. Oke sahabat semua, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Inilah suasana vibe Lebaran yang ada di perkampungan Indonesia, yang dimana kali pertama Bang Toha bisa merasakan Lebaran di kampung halaman setelah sekian lama menghabiskan banyak waktu Lebaran di Malaysia, puasa di Malaysia. Alhamdulillah kini bisa merasakan Lebaran di kampung halaman bersama keluarga. Dan saya daripada Toha Channel, selamat hari Lebaran buat sahabat-sahabatku daripada Malaysia, Singapura, Brunei. Dan akhir kata, bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.